Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan video kami mengenai model pembelajaran Bankstreet yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Naileh Rohmah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran anak usia dini. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya Dewi Vitamaya dengan nomor NIM 158. Yang selanjutnya yaitu Mbak Lisa Muta'aliyah dengan nomor NIM 184. Yang selanjutnya ada Mbak Laili Maulida dengan nomor NIM 189. Baik teman-teman, materi yang pertama yaitu tentang sejarah Bankstreet. Bankstreet dikembangkan oleh Lucky Suparenju-Meitzel pada tahun 1878 sampai 1967. Caroline Pratt dan Harriet Johnson dengan mendirikan Play School yang disebut sebagai sekolah pengasuhan pertama di Amerika Serikat. Pendekatan pembelajaran pada model Bankstreet adalah anak-anak merupakan interaksi dengan lingkungannya, yaitu anak-anak sebagai pembelajar. Di sini dikandung maksud anak-anak sebagai tokoh utama dalam pembelajaran. Anak-anak dapat mempelajari berbagai hal tentang pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan melalui berbagai aktivitas, seperti mengamati, mencari, menyimpulkan, dan mengemukakan berbagai hal yang ditemui dalam aktivitasnya. Yang kedua yaitu anak sebagai pencoba. Anak-anak lebih dominan ingin selalu mencoba hal-hal baru. Mereka selalu ingin tahu dan suka bertanya pada orang tua serta pendidik mereka. Yang ketiga yaitu penjelajah. Anak-anak suka menjelajahi hal-hal baru. Yang keempat yaitu anak sebagai artis yang aktif. Anak-anak selalu aktif dalam setiap kegiatan. Saat mereka bermain, anak-anak selalu aktif dan ingin selalu mencoba. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan Bankstreet. Yang pertama, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak yang meliputi fisik motorik, moral agama, sosial emosional, serta kognitif. Fisik motorik yaitu sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh, seperti motorik halus, contohnya anak-anak menggunakan pensil, atau aspek perkembangan anak yang selanjutnya yaitu meliputi nilai moral agama. Setiap anak, terutama di Indonesia, selalu dibesarkan dengan nilai agama. Anak-anak perlu mengenal agama yang dianut dan dijalankan oleh orang tuanya, serta perlu diajarkan sikap-sikap yang benar seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat pada orang lain, dan juga hormat kepada orang yang lebih tua. Yang selanjutnya yaitu sosial emosional. Pada aspek perkembangan yang satu ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitar. Kemudian kognitif, contohnya seperti anak dapat berpikir logis, yaitu dengan mengenal perbedaan, menyebutkan serta menggunakan lambang-lambang bilangan seperti angka dan juga huruf-huruf abjad. Tujuan Bankstreet yang selanjutnya yaitu berbagi tanggung jawab dengan anak dan masyarakat, mengembangkan kompetensi dan motivasi serta kemandirian anak, menumbuhkan hubungan sosial dan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan, serta mengembangkan kreativitas. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lisa Muta'aliyah. Kepada Mbak Lisa Muta'aliyah kami persilahkan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar pendekatan Bankstreet. Dalam pendidikan, dari pendekatan Bankstreet mendorong perkembangan anak secara keseluruhan untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan rasa berkomunikasi sosial dan kepedulian dengan lingkungan, mendorong kreativitas. Dalam prinsip dasar pendekatan Bankstreet ini ada 6. 1. Perkembangan berawal dari simpel ke kompleks. 2. Sifat individual terjadi secara kontinu. 3.
peningkatkan perkembangan memerlukan waktu yang lama dan hal-hal baru yang dipelajari. 4. Anak mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan. 5. Percaya diri. Anak terbentuk dari pengalaman dengan orang lain dan objek dalam berinteraksi. 6. Pertumbuhan dan perkembangan melibatkan konflik antara individu dan orang lain. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar pendekatan Bankstreet. Dalam pendidikan, dari pendekatan Bankstreet mendorong perkembangan anak secara keseluruhan untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan rasa berkomunikasi sosial dan kepedulian dengan lingkungan, mendorong kreativitas. Dalam prinsip dasar pendekatan Bankstreet ini ada 6. 1. Perkembangan berawal dari simpel ke kompleks. 2. Sifat individual terjadi secara kontinu. 3. Peningkatkan perkembangan memerlukan waktu yang lama dan hal-hal baru yang dipelajari. 4. Anak mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan. 5. Percaya diri. Anak terbentuk dari pengalaman dengan orang lain dan objek dalam berinteraksi. 6. Pertumbuhan dan perkembangan melibatkan konflik antara individu dan orang lain. Slide selanjutnya membahas tentang kurikulum dan kegiatan pendekatan Bankstreet. Secara eksplisit atau implisit, teori atau filosofi pendidikan apapun pasti mengandung pandangan pembelajar, pertimbangan hubungan antara pembelajaran dan pengajaran, dan pernyataan tentang pengetahuan apa yang dianggap paling pantas untuk diketahui. Untuk belajar dari pengalaman, anak-anak harus terlibat secara langsung dan aktif dengan lingkungan sosial dan fisik dan ditawari beragam kesempatan untuk melihat, menyimak, menyentuh, mencium, dan merasakan dunia mereka. Dalam kurikulum ini ada 5. Pertama, terfokus pada tema yang paling menarik bagi anak. Kedua, masyarakat merupakan lingkungan pendidikan. Yang ketiga, seni dan ilmu sentra pengalaman dan aktivitas yang membantu anak menemukan makna di dunia sekitar. Yang keempat, bermain dengan material yang bersifat buka tutup. Yang kelima, balok, air, kayu, kertas, materi-materi seni, dan tanah liat. Seperti itu. Terima kasih. Materi selanjutnya tentang fokus utama pendekatan Bankstreet. Nah, pada fokus utama di pendekatan Bankstreet terdapat 3 hal, yaitu 1 kompetensi, 2 individualitas, dan 3 sosialisasi. Kompetensi mengandung bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan. Yang kedua, individualitas menekankan fungsi kemandirian, kemampuan untuk membuat pilihan, mengambil inisiatif, resiko kegagalan, dan menerima bantuan tanpa kehilangan kebebasan. Dan yang ketiga adalah sosialisasi. Ada 2 tingkat sosialisasi. Tingkat pertama berkaitan dengan kontrol dan memikir ulang, adaptasi dan internalisasi perilaku, dan tingkat kedua mengacu kepada perkembangan hubungan dengan orang lain yang ditandai dengan kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, dalam pendekatan Bankstreet sendiri mengedepankan adanya sosialisasi dan interaksi di lingkungan sekitar. Maka yang menjadi fokus utama itu adalah sosialisasi untuk meningkatkan rasa kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama terhadap siswa didiknya. Slide selanjutnya adalah peran guru dalam pendekatan Bankstreet. Nah, guru harus mengetahui banyak tentang isi studi sosial, bukan untuk memberi informasi pada anak-anak, tetapi sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk merencanakan kesempatan pengalaman anak. Jadi, karena sifat
sifat murni atau sifat dasar anak itu rasa ingin tahunya tinggi. Jadi menjadi seorang guru itu harus memiliki pengalaman yang luas, pengetahuan yang luas agar dapat menghadapi pertanyaan yang tak terduga yang berasal dari anak usia dini. Terus peran guru sendiri dalam pendekatan Bangstreet itu meliputi 1. Guru memahami perkembangan anak. Jadi guru itu harus paham tentang pencapaian perkembangan anak. Nah, hal tersebut dapat didapat melalui pedoman STTPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. STPPA. Selanjutnya, guru memiliki potensi dasar pengetahuan. Jadi guru harus memiliki potensi dasar, tidak hanya sekedar pengetahuan biasa belaka, tapi harus benar-benar mengetahui dasar dari pengetahuan tersebut. Yang ketiga, guru memilih dan menyusun materi-materi untuk siswa. Jadi materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya, guru mengetahui anak secara individual. Nah, guru harus memahami bahwa anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh menyamakan antara satu dan dengan yang lain, atau bahkan mengeneralisir bahwa anak itu semua sama. Pada dasarnya anak berbeda gitu. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator. Guru menjadi fasilitator bagi anak untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya mengenai penilaian dalam pendekatan Bangstreet. Piranti utama bagi penilaian adalah pengamatan reflektif dan mencatat perilaku anak-anak dari waktu ke waktu. Data untuk analisis meliputi cakupan penuh kegiatan kelas harian, interaksi, dan hasil karya, misalnya bermain, membaca, memecahkan soal matematika, bekerja dengan materi, dan berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, hal itu merupakan penilaian yang dapat diambil oleh guru dari peserta didiknya. Selain itu, pengujian dan penilaian seksama pada portofolio hasil karya anak sepanjang waktu menampilkan kisah penting pertumbuhan melalui karya seni, tulisan, perhitungan, dan perakitan. Data analisis juga memberikan dasar bermakna bagi pertemuan orang tua dan guru, di mana orang tua dan guru bisa berbagi pengetahuan mereka yang berbeda-beda tentang anak. Jadi hasil data analisis yang diperoleh oleh guru dari pengamatan peserta didiknya itu dapat dilaporkan kepada wali murid agar wali murid mengetahui perkembangan anaknya dan saling bekerja sama dengan guru untuk dapat mengoptimalkan perkembangan pada anaknya. Dalam pendekatan Bangstreet itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan pendekatan Bangstreet meliputi pendekatan pembelajaran dilakukan melalui hal-hal yang paling disukai oleh anak. Jadi guru menyesuaikan hal yang disukai oleh anak lalu mengaplikasikan dalam sebuah permainan atau model pembelajaran. Selanjutnya, anak bebas memilih permainan yang diinginkan. Jadi guru tidak otoriter, tidak melarang apa yang diinginkan oleh anak. Nah, sistem dari Bangstreet sendiri itu adalah mengedepankan kebebasan pada anak. Selanjutnya, anak-anak didorong untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Anak-anak dibiarkan untuk mengeksplor potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, guru mendampingi sebagai fasilitator dan motivator. Selanjutnya, Bangstreet menggunakan bermain sebagai cara pembelajaran yang baik. Jadi sama halnya dengan bermain seraya belajar. Nah, pada pendekatan Bangstreet itu kelihatannya anak-anak bermain, tapi sebenarnya mereka melakukan pembelajaran, namun yang dikemas dalam sebuah permainan. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh pendekatan Bangstreet sendiri meliputi pada pendekatan Bangstreet tidak tampak adanya keterlibatan orang tua, karena dalam pendekatan Bangstreet itu mengedepankan hubungan atau interaksi antara
teman sebayanya, dan guru. Jadi orang tua tidak begitu terlibat. Selanjutnya, guru dituntut untuk menguasai topik dan mendapatkan pelatihan. Jadi guru yang melakukan pendekatan Bank Street ini tidak asal memiliki pengetahuan, namun mereka harus mendapatkan pelatihan khusus. Selanjutnya, perlu adanya perhatian terdapat rasio guru dan anak. Jadi rasio guru dan anak itu sangat penting dilakukan karena hal ini berhubungan dengan pengawasan dan pembimbingan terhadap peserta didiknya. Semisal rasio guru 1 untuk 8 siswa, ya harus demikian, tidak boleh lebih. Karena nanti jika lebih, pembelajaran yang dilakukan tidak akan maksimal. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu pendekatan Bank Street ini memerlukan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang memadai. Jadi memang benar karena bermain seraya belajar itu membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup atau yang sangat memadai untuk menunjang perkembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami tentang pendekatan Bank Street. Nah, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Bank Street itu sendiri memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada anak sehingga anak mampu menggali pengetahuannya sendiri. Penerapan model pembelajaran Bank Street memperoleh respon positif dari anak-anak ketika proses pembelajaran berlangsung. Anak tidak lagi menjadi penerima informasi yang bersifat pasif sebagai pendengar, namun anak menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu berintegrasi dengan teman, mampu bekerja sama. Anak dapat mencari tahu pengetahuannya sendiri, bereksplorasi, dan tetap melakukan interaksi edukatif bersama teman dan gurunya. Sekian itu pemaparan tentang model pembelajaran Bank Street dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.